Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat tani, sukses sahabat tani jahe dan kunyit hitam. Kali ini saya akan memberikan sebuah perkembangan yang luar biasa. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minggu kedua ya, masuk ke minggu kedua setelah pindah tanam ke polybag besar. Perkembangan jahe merah pemirsa, dan sangat menakjubkan, sangat bagus sekali perkembangannya. Hampir rata-rata itu 1 meter tingginya pemirsa. Di belakang saya Anda bisa melihat seperti apa ya. Dan pastinya teman-teman pengen tahu bagaimana sih biar jahe merah ini tumbuh subur, tumbuh baik, seperti apa perawatannya. Simak terus, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke pemirsa, di sini saya dibantu oleh Mang Desta. Mang Desta apa Mas Desna? Mas Desta. Desta pemirsa ya. Nah, Mang Desta ini hampir setiap hari merawat tanaman jahe merah, betul tidak? Iya, betul. Wih, mantap. Dengan rasa suka apa dengan rasa duka? Pastinya dengan rasa suka ya. Nah, jadi tanaman ini adalah harus dengan rasa senang, suka, happy ya, betul tidak? Iya, betul. Kalau hati ini tidak senang merawat tanaman, maka tanaman itu pun akan merasa dirugikan pemirsa. Ya, jadi tanaman ini juga perlu happy-nya orang yang merawat ya. Itu yang pertama ya. Dan setiap nyiram pastinya selalu kita bersyukur kepada Tuhan ya, dengan membaca zikir, betul tidak Des? Iya, betul. Nah, dengan ucapan apa contohnya Des kalau sambil nyiram tuh Des? Bismillah. Boleh, itu singkatnya bismillah ya. Setiap awali dengan bismillah. Boleh bersolawat pemirsa ya, untuk menjaga mood kita juga. Dan pastinya dengan kita menanam karena Allah Subhanahu wa taala, pastinya akan mendapatkan pahala ya. Bagi yang berbeda agama, silahkan Anda berdoa menurut agamanya masing-masing pemirsa. Baik pemirsa, kita lanjut lagi. Pertama itu ya, disiram setiap hari ya, dengan air apa? Biasa. Air biasa, air bersih itu yang setiap harinya ya. Nah, contohnya seperti apa nih cara nyiramnya? Nah, begitu ya. Iya. Oh, ini sekitar berapa menit kira-kira untuk satu tanaman? 5. Paling setengah menit ya. Iya. Berapa detik? 30 detik ada nggak? Tuh, kita hitung ya. Kita mulai di tempat yang baru coba. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup tidak? Nah, Oh, udah segitu? iya. Oh, berarti sekitar ada 10 detikan ya. 10 detik masa intensitas air ya. Seperti itu, 10 detik. Ya. Bisa dikatakan sambil bersolawat. Misalkan contoh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala li sayyidina Muhammad. Wah, jadi sekali sholawat ya. Mantap. Oke, boleh. Jadi pemirsa seperti itu. Pastinya untuk menyiram setiap hari ini diutamakan yaitu untuk menjaga kelembaban tujuannya pemirsa. Nah, setiap hari kita menyiram dengan intensitas air yang 10 detik itu, walaupun memang tidak keseluruhan kanan kirinya tidak tersiram, itu akan menyerap pemirsa. Jadi kita fokuskan ke dekat batang ini ya. Iya. Nah, kita nggak perlu kanan kirinya, karena kanan kiri akan otomatis menyebar, begitu tidak? Iya, betul. Yang penting kita dekat akarnya ini. Kecuali nanti sudah besar ya, rimpangnya sudah banyak. Ya, itu untuk menghemat juga air ya. Dan ini kan ada di dalam ya, ada di dalam greenhouse ya. Jadi ketika misalkan memang Anda yang ada di luar, kemudian ada hujan, itu cukup dengan air hujan, tidak perlu ada penyiraman.
Dan pastinya walaupun di luar Anda harus memasang paranet seperti ini pemirsa nih. Kami sudah memasang keseluruhan paranet ini ya. Hampir sudah 100% dan emang sudah 100%. Atapnya tinggal diisi lagi di samping sini, dan di sini sudah full sekitar ada 300, betul tidak? Ada 300 polybag dan sudah diberikan paranet. Walaupun misalkan ini bukan di greenhouse atau di luar ya, tetap paranet ini harus dipasang pemirsa. Sampai kapan paranet ini dipasang? Sampai umur 4 bulan sampai 6 bulan. 4 sampai 6 bulan pemirsa. Kenapa? Karena jahe merah membutuhkan intensitas cahaya yang tidak banyak, tidak panas, tidak menyengat seperti itu. Walaupun sebenarnya memang airnya atau disiram setiap hari, tetap dia akan daunnya akan kering ya. Itulah memang sudah maunya tanaman jahe merah itu seperti itu, maunya di intensitas cahaya yang tidak menyengat pemirsa. Makanya ini paranet ini menyaring 70% ya. Kalaupun mau yang 60% tidak apa-apa pemirsa. Baik pemirsa, itu disiram setiap hari ya. Setiap hari. Di waktu kapan penyiramannya? Ya, ini memang sudah kita berulang-ulang menyampaikan seperti ini, tapi tidak apa, karena ini berbeda perwujudan jahe merahnya sekarang kan umur 2 minggu kedua ya. Oke, minggu kedua. Ini yaitu disiramnya itu setiap hari. Setelah disiram setiap minggunya atau seminggu sekalinya menggunakan apa nih, air kohe, itu namanya diberi pupuk ya. Jadi selain disiram, tapi setiap minggunya ya, seminggu sekali itu diberi pupuk, yaitu pupuk organik cair. Pupuk organik cair itu isinya terbuat dari apa nih Kang Desta? Kohe, terus kotoran hewan sama airnya. Jadi gitu ya pemirsa. Ini emang malu-mali nih Kang Des. Nah ini ngomongnya ya. Jadi pemberian seminggu sekali itu dengan menggunakan pupuk, dengan setiap mana contohnya ya. Nah saya akan contohkan pemirsa, yaitu pemberian pupuk seminggu sekali dengan pupuk organik cair yang terbuat dari kotoran hewan kambing. Kalau saya menggunakan kotoran hewan kambing, boleh silakan menggunakan kotoran hewan sapi ya, ayam juga boleh. Yang penting sudah difermentasi. Cara pembuatan fermentasi kotoran hewan ada di video sebelumnya. Kalaupun misalkan sekarang Anda mau tahu, singkatnya adalah, intinya kotoran hewan kambing itu ciri yang sudah terfermentasi adalah sudah tidak bau pemirsa. Jadi si kotoran hewan kambing ini nih ya sudah tidak bau lagi ya, sudah kering atau sudah jadi bubuk. Kalaupun misalnya tidak jadi bubuk nggak jadi masalah ya, yang penting sudah tidak berbau. Itulah tanda fermentasi. Kalau masih basah dan baru keluar dari nya dari kotoran hewan kambing, yaitu dari kambing ya, atau dari sapinya atau dari ayamnya, itu mengandung banyak zat yang luar biasa untuk tanamannya nantinya panas dan justru akan tidak tumbuh dan bahkan bisa mati tanamannya dengan kotoran hewan itu. Makanya harus difermentasi pemirsa. Nah ini adalah contohnya yang sudah difermentasi. Kemudian setelah difermentasi itu, si kambing itu diaduk dengan air dengan perbandingan misalkan ini 1 gelas air khusus kotoran hewan ya, yang berbentuk misalkan kental ataupun yang berbentuk misalkan serbuk, boleh silakan ditambah air perbandingannya 1:10 ya. Jadi perbandingan untuk menyiram setiap minggunya ke tanaman jahe adalah dengan menggunakan pupuk organik cair, yaitu perbandingan dengan 1:10. Nah, dan contoh yang saya buat ini sudah perbandingan, atau kita ukur dengan TDS ya, alat pengukur air, alat cek air ya, kadarnya. Jadi kadarnya atau nanti akan terlihat ppm-nya itu sebesar 500 ppm. Nah, untuk masa baby seperti ini, masa baru pindah tanam, itu 500 boleh, 600 boleh. Nah, nanti ketika sudah besar bisa 800 pemirsa. Nah, baik. Nah, sekarang masih masa
pertumbuhan, masih masa pindah tanam ya, itu sekitar 500 ppm ya. Alatnya seperti apa TDS-nya itu, dan saya akan kasih tahu seperti ini ya. Silakan dibeli, murah, harganya sekitar 50.000 sampai 100.000. Dan bagaimana penakarannya, pemberian pupuk organik cairnya yang sudah siap dituangkan ya, yaitu sebesar 200 ml ya. Ini yang sudah kadar ppm-nya sekitar 500 ppm menggunakan alat TDS itu tadi ya. Oke, atau kalau tidak punya alat TDS, cek kadar air tadi, itu kita tadi menggunakan perbandingan saja ya. Pupuk organik cair 1 gelas dengan air biasa, pupuk organik cair 1 gelas dengan air biasa 10 gelas ya. Oke, dicampurkan. Dan bagaimana cara penyiramannya? Nah, saya akan melakukannya, yaitu dekatkan aja langsung, tidak ada masalah, di pinggir batangnya ya, seperti ini ya. Ini sekitar 200 sampai 250 ml. Nah, seperti itu pemirsa. Oke, ini seminggu sekali. Oke, baik, jelas ya. Dan itu contohnya di minggu pertama. Di minggu kedua dengan air leri atau air cucian beras, sama banyaknya 200 ml minimal ya. Silakan. Air leri itu air cucian beras ya. Oke, baik. Itu aja cara perawatannya, semoga bermanfaat. Kemudian pemirsa, kita terus cek. Bagi yang pemilik kebun harus mengecek setiap hari. Seperti apa pengecekannya? Nah, ini dia pemirsa. Ketika Anda melihat daun seperti ini biasanya ada hama ya, hama wereng atau ulet, atau ini biasanya ulet ya, ulet yang memakan daun. Ini harus menggunakan semprotan pestisida nabati. Nah, menggunakan semprotan pestisida nabati kita bisa buat dengan menggunakan cairan bawang merah pemirsa. Oke. Nah, kalau ada yang seperti ini, kita bisa langsung cabut aja, tidak ada masalah ya. Dicabut, dibersihkan, dan dipisahkan, dijauh, buang-buang ya. Oke. Nah, itu pemirsa, penyemprotan bisa dilakukan sebulan sekali, atau boleh kurang, itu minimal ya, penyemprotan minimal sebulan sekali dengan menggunakan pestisida nabati, karena kita sedang melakukan program jahe merah organik. Baik, terima kasih atas perhatiannya pemirsa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.